Oke, untuk pembahasan OPB kali ini, kita akan berlanjut ke pembahasan yang lebih advance terkait dengan konsep multistage. Dimana kalau sebelumnya kan kita sudah belajar tentang satu stage seimbang ya. Ada satu stage seimbang ya, seimbang dimana teman-teman dari konsep satu stage seimbang tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep multistage gitu ya, konsep multistage. Dan konsep multistage di sini itu ada dua alur, ada dua macam arus. Yang pertama secara cross current ya, cross current, dan yang kedua yang akan kita pelajari kali ini adalah yang counter current seperti itu. Nah, untuk cross current aliran silang dia prinsipnya sama dengan satu stage seimbang, hanya saja dia diulang-ulang ya sesuai dengan jumlah stage-nya. Kalau counter current di sini nanti adalah arus lawan arah ya, itu. Nah, ini terkait dengan pengantar kita awal ya, terkait dengan pengantar kita awal sebelum memasuki materi. Jadi apa itu counter current? Bayangan kita kalau ketika kita mendengar counter current itu adalah proses pemisahan yang menggunakan yang namanya itu arus lawan arah ya, arus lawan arah. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa arus lawan arah di sini arus masuk rafinatnya ya, ini fitnya yang mengandung diluent ya. Di sini kita lihat arahnya itu berlawanan dengan solventnya ya. Jadi di sini ini adalah fit dan yang di sini ini adalah solvent untuk pemisahannya atau separating agentnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini antara masuknya kan berlawanan ya, masuknya berlawanan sehingga nantinya ada interaksi antara solvent dan fit yang terjadi proses pemisahan seperti itu. Tentu konsep multistage di sini tuh mempunyai fungsi untuk meraih kadar terbaik ya atau yang maksimum seperti itu, yang tidak dapat diraih dengan konsep satu stage. Maka digunakanlah multistage baik cross current maupun counter current. Nah, counter current di sini diterapkan agar yang masuk di sini hanyalah satu solvent dan untuk satu siklus sekaligus begitu. Jadi tidak perlu menambahkan solvent lagi di setiap stage-nya. Nah, di sini ada beberapa tools yang perlu kita ingat terlebih dahulu, yang perlu kita yang perlu kita pahami dulu sebelum kita berlanjut untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan multistage. Bahwa kita tahu di sini kita bisa menerapkan konsep neraca massa. Neraca massa yang pertama akan kita fokuskan adalah neraca massa secara total ya, neraca massa secara total untuk seluruh stage seperti itu. Jadi di sini kita punya neraca massa di seluruh stage ya. Kita punya neraca massa di seluruh stage. Nah, neraca massa di seluruh stage bagaimana? Jadi untuk neraca massa yang kita pertama yang total dulu ya. Yang total secara overall ya, di seluruh stage kita punya arus masuk. Arus masuknya di sini adalah L0 ditambah Vn plus 1 ya. Vn plus 1 sama dengan arus yang keluar yaitu Ln ditambah V1 ya. Dan kita sudah pernah mengenal sebelumnya di arus satu stage seimbang ya. Di satu stage seimbang bahwa dengan penjumlahan ini kita bisa mendapatkan yang namanya sigma atau jumlah arus yang masuk maupun yang keluar. Nah, kemudian kita tinjau untuk neraca massa solutnya ya. Neraca massa solut atau komponen A. Nah, komponen A. Jadi untuk komponen A seperti apa? Untuk komponen A sama ya. Kita punya L0 dikali XA0 ditambah Vn plus 1 dikali YAN plus 1 ya. Sama dengan untuk Ln juga sama. Kita punya XAN ditambah V1 kali YA1.
Sehingga di sini kita punya sigma dikali ZA. Ya. Ini membedakan dengan yang sebelumnya. Kalau kita belajar di A1 state seimbang maupun di cross current, kalau di cross current ZA-nya di sini bisa ZA1, bisa ZA2, ZA3 dan seterusnya. Namun di sini kita cuman ZA saja karena ini juga sudah mewakili untuk keseluruhan. Seperti itu. Lalu kemudian di sini kita punya solvent ya. Kita punya solvent yaitu komponen C ya, komponen C, dimana untuk komponen C itu sama seperti komponen A, tinggal mengganti untuk yang X dan Y nya saja ya, karena ini berarti jadi C semua ya, ln kali XCN ditambah V1 kali YC1 sama dengan sigma kali ZC. Nah ini kalau kita membahas tentang ekstraksi ya, kita bahas tentang ekstraksi di mana separating agent-nya di sini adalah berupa massa atau berupa solvent. Lalu bagaimana ketika separating agent-nya itu berupa panas? Ya. Jadi kita bisa menerapkan, ingat bahwa ini adalah sistem yang analogi dengan distilasi. Maka kita bisa menambahkan kalau khusus untuk distilasi ya, kita pakai neraca panas. Nah, bagaimana untuk neraca panas? Di sini kita punya L0. Untuk XC dan YC ini kita ganti dengan H ya, sesuai dengan entalpi yang dimiliki arus masing-masing, seperti itu. Jadi kita punya L0 dikali H0, H kecil, tambah Vn plus 1 kali Hn plus 1, sama dengan Ln dikali Hn ditambah V1 kali H1. Sama dengan sigma dikali, di sini bisa kita tuliskan dia sebagai H sigma. Ya. Seperti itu. Nah, ini untuk neraca massa di seluruh stage. Jadi nanti ketika kita menggambarkan grafiknya, maka nanti kita akan mendapatkan titik sigma. Dan ingat ini juga termasuk garis operasi ya. Garis operasi untuk neraca massa di seluruh stage. Nah, bagaimana untuk terkait dengan keseimbangan di seluruh stage? Jadi kalau sebelumnya ya, kalau sebelumnya tuh kita belajar bahwa pada misalkan stage 1 pada kasus cross current, pada stage 1 maka Y1 ya, YA1 itu sama dengan fungsi dari XA1. Jadi mereka saling berkeseimbangan. Nah, apakah keseimbangan di seluruh stage itu ada? Maka pertanyaannya tidak ada ya. Tidak ada. Karena keseimbangan yang ada di sini ya, itu hanya untuk setiap stage saja. Misalkan stage 1 sendiri, stage 2 sendiri dan seterusnya. Tidak ada untuk seluruh stage. Jadi V1 ini itu tidak berkeseimbangan dengan Ln. Seperti itu. Sehingga tidak ada konsep keseimbangan di seluruh stage. Nah, di sini kita lanjutkan ya, kita lanjutkan untuk analisis pada setiap stage ya, analisis untuk setiap stage. Maka di sini mungkin aku mau mindahin ini ya, aku mau mindahin ini yang terlebih dahulu untuk gambarnya ya. Tapi ya udahlah, kita gambar lagi aja lah, tidak apa-apa lah ya. Jadi kita coba untuk tinjau neraca massa juga ya, neraca massa. Let's say kita ambil contoh dulu di stage 1 ya. Di stage 1 di sini kalau misalkan aku gambarin lagi di stage 1 itu kan ada ini ya, ada L0, terus di sini ada L1, di sini ada V2 dan di sini ada V1 ya. Dengan kadarnya masing-masing seperti itu. Nah, ini sama kita kita bikin dulu neraca massa totalnya untuk yang total dulu ya. Jadi untuk yang total di sini kita punya L0 ditambah V2 sama dengan L1 ditambah V1. Arusnya masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, ada yang spesial di sini bahwa bagaimana kalau misalkan kita ubah mereka menjadi pengurangan gitu.
Maka ini bisa aku tulis sebagai L0 minus V1 sama dengan L1 min V2. Seperti itu. Jadi konsep ini itu adalah yang dinamakan sebagai kaidah pengurangan, di mana nanti simbolnya, kalau misalkan tadi sebelumnya kita lihat ya, sebelumnya kita kenal kalau kaidah penjumlahan itu adalah sigma ya. Ini kan kaidah penjumlahan. Nah, kalau di sini ini nanti kita akan kenal simbol yang namanya itu delta sebagai kaidah pengurangan. Nah, kaidah pengurangan. Maka kita lanjutkan ya. Kita tinjau untuk langsung yang di sini gitu ya. Untuk yang kondisi yang sudah pengurangan ini. Jadi misalkan untuk solut. Nah, untuk solut di sini berarti kita punya L0 dikali XA0 kurangi V1 kali YA1 sama dengan L1 kali XA1 dikurangi V2 kali YA2. Maka bisa kita tuliskan sebagai delta kali mungkin kita bisa pakai XA delta gitu ya. Jadi biar kelihatan berbeda juga gitu. Nah, sama halnya dengan solut, kita punya yang solven ya. Kalau yang solven itu L0 kali XC0 dikurangi V1 kali YC1 gitu ya. Sama dengan L1 kali XC1 dikurangi V2 kali YC2. Sehingga di sini kita punya delta kali XC delta. Jadi ini konsep yang sama lah ya untuk yang setiap untuk yang counter current, kemudian untuk yang cross current. Hanya saja kita mengenal di sini itu kaidah pengurangan. Nah, di sini kita akan menganalogikan juga sama ya sebagaimana distilasi. Jadi kita kalau distilasi ya kita bahasnya neraca panas ya sekaligus. Dengan ini L0 dikali H0 dikurangi V1 kali H besar 1 sama dengan L1 kali H1 dikurangi V2 kali H besar 2 ya. Sehingga ini adalah delta kali H delta seperti itu. Nah, kemudian di sini kita punya konsep keseimbangan. Tadi seperti yang aku sampaikan bahwa keseimbangan itu terjadi pada setiap stage ya. Maka kita di sini punya YA1 itu berkeseimbangan dengan XA1 ya, karena dia adalah keluar dari stage yang seimbang ya. Ya toh, ini jadikan V1 itu keluar dari stage 1 dan L1 juga keluar dari stage 1. Di mana mereka itu dalam keadaan seimbang. Sebagaimana konsep satu stage seimbang pada awal. Selain itu juga pasti YC1 sama dengan fungsi dari XC1 atau YC1 itu berkeseimbangan dengan XC1. Dan nanti kita juga punya del sigma Y sama dengan 1, sigma X sama dengan 1 sebagai fraksi mol. Nah, ini untuk yang ekstraksi ya. Ini untuk yang ekstraksi. Kemudian untuk yang destilasi ya. Untuk yang destilasi di sini kita punya bonus ya. Untuk yang destilasi di sini kita punya bonus bahwa kalau destilasi itu kita punya H1 ya. H1 itu adalah entalpi yang keluar dari L1 itu ya. Itu adalah fungsi dari XA1 dan suhu ketika dia keluar. Sama halnya dengan yang H besar 1 itu adalah fungsi dari YA1 dan suhunya yang keluar. Untuk YA1 sama ya. Nah, jadi nanti ini bisa kita terapkan di destilasi. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa buat untuk yang stage 2, 3 dan seterusnya itu analog. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat arus yang kaidah pengurangan ya. Kaidah pengurangan di sini teman-teman lihat kalau delta itu bisa diwakilkan dengan L0 yang masuk di sini sama yang keluar gitu. Bisa juga diterapkan di sini sama di sini. Dan nanti delta itu juga bisa diterapkan di stage-stage yang lainnya. Maka kita bisa bilang bahwa untuk semua macam arus ini net flow ya atau arus total, arus neto, di sini kita bisa bilang bahwa delta ini sama. Jadi delta ini berlaku sama
di setiap stage, ya, di setiap stage. Nah, dia berlaku di setiap stage. Kemudian karena berlaku di setiap stage, nanti pasti perpotongannya juga akan sama. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut pada saat di soal seperti itu. Nah, di sini berarti overall kita punya ini ya. Kita punya stage n gitu ya. Misalkan kita punya stage n. Kalau kita terapkan neracanya begitu ya. Ini kan ln. Kemudian yang ini adalah Vn plus 1. Di sini ln min 1. Dan di sini adalah Vn juga. Maka kalau misalkan kita terapkan kaidah pengurangan ya, neraca masanya, Nm totalnya. Untuk Nm total di sini berarti nanti jadi ln min 1 ditambah dikurangi ya, dikurangi Vn sama dengan ln dikurangi Vn plus 1 sama dengan delta. Ya. Kemudian kalau misalkan Nm solut ya. Nm solut di sini berarti kita punya ln min 1 kali xan min 1 dikurangi Vn kali yan sama dengan ln dikali xan dikurangi Vn plus 1 kali yan plus 1 sama dengan delta kali xa delta. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa delta itu akan sama di setiap stage-nya. Dia tidak akan berubah, titiknya sama gitu. Dan ini juga berlaku untuk Nm solvent ya, di mana Nm solvent di sini adalah ln-1, kita tinggal ganti yang ini ya. Nah, dikurangi Vn kali Ycn sama dengan ln kali xcn dikurangi Vn plus 1 kali Ycn plus 1 sama dengan delta kali xc delta. Ya. Dan seperti biasa untuk yang destilasi, berarti kita N panas ya, neraca panas. Di mana neraca panas di sini berarti nanti kita punya ln-1 dikali hn-1 dikurangi Vn dikali H besar N sama dengan ln dikali hn dikurangi Vn plus 1 dikali hn plus 1 sama dengan delta kali H delta. Ya. Dan untuk keseimbangannya pada setiap stage di sini kita punya YAN sama dengan berkeseimbangan dengan XAN ya. YCN juga berkeseimbangan dengan XCN seperti itu. Kemudian itu untuk ekstraksi ya. Itu untuk ekstraksi. Kalau untuk destilasi kita punya HN itu sama dengan berkeseimbangan dengan XAN ya, dan TN suhu pada stage N. Kemudian untuk H besar N itu juga kita punya YAN dikali TN. Nah, ini adalah pengantar ya. Ini adalah pengantar untuk teman-teman mengenali lebih lanjut terkait dengan counter current multistage, di mana dia dasarnya tetap sama, neraca massa, neraca panas, sama keseimbangan ya. Dan ini memang belum ada gambaran kalau kita tidak langsung terjun ke contohnya. Nah, maka video selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan contoh soal pembahasan contoh untuk counter current multistage. Nah, video sampai di sini terlebih dahulu.